شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام petunjuk dan ketakwaan kepada Allah SWT. Senang ketika berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahkan kalau tadi ada suara yang banyak yang seakan-akan menunjukkan adanya keributan, padahal sejatinya yang ada adalah cinta dan kesenangan. Tapi subhanallah, apakah kesenangan itu akan terus dirasakan? Atau kesenangan itu akan berhenti dan berubah menjadi kesedihan, yang terkadang kesedihan itu selama-lamanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencintai, orang yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat itu mereka akan saling bermusuhan. Sebagian mereka musuh buat sebagian lain. Mungkinkah anak bermusuhan sama orang tuanya? Mungkin sekali. Suami sama istrinya, ya, kakak dengan adiknya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan hadir dalam rangka mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yang insya Allah kita semua hafal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Azza wa Jalla, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Bukan untuk sehat. Tujuannya bukan untuk menyiksa. Tapi tujuannya agar kita layak masuk surga, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Ini bicara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana mau kasih hadiah nih. Buat yang bisa menyebutkan nama-nama istri Nabi alaihi salatu wassalam yang ketika Nabi meninggal dunia mereka masih hidup. 9. Aisyah. Nah, yang ketika Nabi alaihissalatu wassalam meninggal dunia mereka masih hidup. Nah, silakan. Siapa yang mau angkat tangan? Iya, yang angkat tangan langsung dikasih mic ya. Mic-nya berikan kepada yang angkat tangan. Nah, 9 ya. Nah, ya, mana mic-nya? Mic-nya, ayo pakai ini. Bismillah. Aisyah bintu Abu Bakar, Hafsah bintu Umar, Sofia bintu Huyai al-Atof, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bintu Jahsi, berapa? 7. Maimunah, terus satu lagi Saudah bintu Zam'ah. 9. Juwairiyah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nggak tahu apa hadiahnya ini. Ya, itu 9 istri-istri Nabi yang mereka
ditinggal mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khadijah, beliau meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi disampaikan kita membahas bagaimana sih puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu kita yakini bersama bahwa Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh kita baca Quran. Allah tidak butuh kita berbagi berbuka bersama. Yang butuh itu kita. Tatkala Allah berbincang tentang haji, Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada kewajiban haji atas hamba-hamba Allah yang mampu berangkat haji. Lalu Allah katakan waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, yang dia nggak mau berangkat haji, padahal dia udah dikasih kelebihan harta dan mampu, kata Allah fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan alam semesta ini. Bukan dengan haji kita, alam semesta ini Allah nggak butuh. Maka hendaklah kita meyakini bahwasanya Ramadan hadir untuk kita, bukan untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya memiliki niat yang sangat agung sekali ketika beliau berpuasa. Semua keutamaan-keutamaan puasa itu seharusnya ada dalam benak kita tatkala kita berpuasa. Apalagi bulan Ramadan. Ada orang yang puasa karena kebiasaan. Saya memang biasa puasa Senin Kemis. Biasa. Kenapa puasa? Loh, memang tiap tahun puasa lah Ramadan, Ustaz. Dia berpuasa hanya karena kebiasaan. Bahkan yang ada yang ikut-ikutan. Anak-anak yang masih kecil, kadang-kala puasa mereka hanya ikut-ikutan. Tapi apakah kita yang sudah dewasa puasanya ikut-ikutan juga? Karena nggak enak. Ada sebagian perempuan yang puasanya hanya Ramadan saja. Dan dia tidak pernah bayar utang dalam hidupnya. Coba ibu-ibu nih. Yang punya utang, yang dulu mungkin berpuasa karena ikut-ikutan. Bukti dia ikut-ikutan ketika nggak ada orang puasa, dia nggak puasa. Maka tidak pernah dalam benak dia mau bayar utang puasa. Ada orang yang puasa, ya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Seperti orang sholat, kenapa sholat? Ya memang wajib, Ustaz. Tapi ada orang yang puasa memang dalam rangka imanan wahtisaban. Ada yang dia harapkan. Apa poso? Ya, aku berharap diampuni dosanya sama Allah SWT. Katanya puasa sunnah aja 1 hari itu akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun wajah kita. Kenapa puasa? Ya, anak ingin dapat menahan emosi, mengontrol nafsu, bahwa anak bukan budak perut dan bukan budak. Dan bukan juga budak yang di bawah perutnya. Aku hamba Allah Azza wa Jalla. Maka coba kita lihat, kita puasanya karena apa? Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berkaitan dengan puasa Ramadan ini, ada yang berkaitan niat yang dengannya puasa kita akan sah. Maka niat puasa Ramadan itu harus sebelum fajar terbit. Man lam yajma'is siyam minal lail atau man lam yujmi'is siyam minal lail fala siyamalah. Orang yang punya niat di malam hari untuk berpuasa, maka puasanya nggak sah. Walaupun dia puasa, puasanya nggak sah. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita boleh niat sekarang. Umpamanya dari tadi belum makan, belum minum, ya sudahlah, bismillah anak puasa mumpung hari Kamis. Maka dia akan dapat pahala puasa sejak dia niat.
Karena dari pagi ke jam 10 ini dia nggak niat gitu. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa. Dia harus niat di malam hari. Apakah niat malam awal Ramadan itu cukup untuk seluruh Ramadan? Makanya saya niat insya Allah niat mau puasa sebulan penuh. Ada sebagian ulama yang mengatakan sah, nggak ada masalah karena dia sudah niat untuk puasa sebulan penuh. Kecuali di tengah-tengah batal puasanya. Umpamanya dia datang bulan, berarti 7 hari dia setelah 10 hari, 7 hari datang bulan, untuk lanjutannya dia harus niat baru untuk menyelesaikan Ramadan. Kemudian ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa, beliau itu bukan hanya meninggalkan pembatal-pembatal puasa, tapi beliau juga meninggalkan pembatal-pembatal pahala puasa. Apa pembatal puasa? Makan, minum, bercampur suami istri, kemudian muntah dengan sengaja tadi disebutkan ya. Itu pembatal-pembatal puasa yang seperti makan dan minum. Ada orang yang tidak makan, tidak minum, dia jaga semua pembatal puasa, tapi ternyata dia nggak dapat pahala. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini sebagian kita sudah puasa 50 tahun. Sudah puasa 60 tahun. Coba diperhatikan. Apakah puasa yang aku lakukan diterima sama Allah Azza wa Jalla atau sekedar menggugurkan kewajiban? Dan Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan rubba. Ada banyak tuh. Betapa banyak orang yang puasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Ternyata orang ini berpuasa, dia meninggalkan yang halal, yang haram dia kerjakan. Makan itu halal apa haram? Es campur ya, jam 12 siang. Panas-panas ya, halal apa haram? Halal es campur itu. Kita tinggalkan es campur tapi kita ghibahin teman kita. Bayangin ya. Yang halal dia tinggalkan. Kemudian dia ngerumpi, ngomongin sohibnya, ngomongin fulana. Dia ceritakan keburukan orang lain. Dan dia merasa, aku puasa. Loh, engkau yang halal kau tinggalkan, yang haram dikerjakan. Apa gunanya puasa? Puasa ini menahan diri. Dari makan, dan dari minum. Serta dari mengumpuli istri. Dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Tapi di situ ada perintah agar kita meninggalkan yang haram. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak nahan diri. Atau sebagian kita mengatakan, ojo ribain wong saiki, engkau mari mahrib ay. Ini orang sudah niat berbuat jahat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaula zuri wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala dia berpuasa, dia tidak meninggalkan omong-omong yang tidak berguna, kata-kata palsu, dusta, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kebodohan, dia tidak tinggalkan. Dia sedang puasa, dia tidak tinggalkan yang haram. Falaisa lillahi haja. Allah nggak perlu dia meninggalkan makan dan minum. Apa gunanya kau tinggalkan makan dan minum, tapi kau lakukan yang haram gitu. Ini perlu menjadi catatan kita. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya. Sehingga kalau kita lihat para salafus soleh, ketika mereka masuk bulan Ramadan, mereka menyibukkan diri mereka dengan hal yang berguna. Karena waktu kita nih, kalau kita tidak mengisinya dengan yang berguna,
maka otomatis akan diisi dengan yang tidak berguna. Itu otomatis. Maka ada sebagian ibu yang kalau dulu sebelum ada HP ya, ketika masuk bulan Ramadan, ibunya itu TV-nya dibalik sama ibu. Di rumahnya dia balik. Anak-anaknya ngomong, "Ma, kenapa Ma?" Nak, 11 bulan nak. Apa nggak cukup? Nak? 11 bulan. 330 hari. Engkau nonton TV. Apa nggak bisa di bulan Ramadan kita nahan diri 1 bulan nak? Nggak nonton TV. Ibu-ibu bisa nggak pegang HP? 330 hari pegang HP. Oke, nggak apa-apa pegang HP tapi wifi di rumah dimatikan. Kemudian kuota tidak dibeli. Jadi HP dikembalikan kepada fungsinya. Fungsinya HP buat apa? Komunikasi. Dikembalikan, nggak apa-apa. Oke, Ustaz, butuh HP. Ya, butuh untuk komunikasi. Gunakan hanya untuk komunikasi saja. Nonton enggak. Imam Malik, beliau tahu bagaimana Rasulullah SAW memenuhi Ramadan dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pernah beliau SAW sholat malam. Entah sholat malam ini di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Artinya kalau ini di luar bulan Ramadan, berarti Ramadan akan lebih dari itu. Beliau jadi sholat sendirian. Kita tahu sholat malam itu sunnah. Kalau sholat wajib, imam itu harus memperhatikan makmumnya. Nggak boleh sholat wajib baca Al-Baqarah. Makmumnya buyar nanti. Tapi karena sholat sunnah, boleh terserah. Nabi SAW sholat malam, kemudian Hudzaifah bin Yaman ikut di kanan Nabi SAW. Nabi membaca apa? Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, mungkin di ayat ke-100 beliau alaihi salatu wassalam akan ruku. Ternyata nggak ruku. Kata Hudzaifah, mungkin sampai selesai Al-Baqarah. Ternyata sampai terakhir Al-Baqarah beliau memulai dengan surat An-Nisa. Di hadis itu bukan Ali Imran, An-Nisa. Beliau baca An-Nisa. Sampai selesai An-Nisa, kemudian beliau masuk ke Ali Imran. 1 rakaat 5 juz. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk sak juz dak mari. Bayangin. Yang ini, yang itu, apalagi kalau sudah pegang HP. Kita tahu semua bahwa ternyata dia hadir untuk merampok modal hidup kita. Orang hidup itu bukan dengan harta, tapi dengan waktu. Ternyata waktu kita habis dengan hal ini. Dan kalau kita lihat, dapat apa? Coba di malam hari lihat. Aku hari ini pegang HP, dapat apa aku? Emak-emak ini yang ditonton apa? Shopee, kemudian TikTok. Emak-emak ini dracin biasanya. Nah, enggak dracin, drakor. Taib, ala kulli hal, apapun. Nah, sudah, nanti dilanjutkan lagi. Ya, ibu-ibu yang jelas, kita lihat ya bagaimana barang yang kecil ini, yang seharusnya kita mengontrol dia, ternyata barang kecil ini mengontrol hidup kita. Kita yang dikontrol. Kita sudah taruh, tapi dia manggil-manggil kita. Ya Allah, maka sembunyikan. HP-nya Ramadan nanti sudah sembunyikan, kasih waktu. Aku mau buka handphone nanti jam 11 sampai zuhur. Nggak apa-apa. Bikin komitmen dengan diri kita. Jadi siapa saja yang mau telepon Ana udah dikasih tahu. Grup-grup WA dikasih tahu. Afwan yang mau menghubungi Ana jam 11 sampai jam 12 siang. Bas.
Oh gimana nanti kalau ada kondisi darurat, penting ini itu. Dulu kita hidup lah, handphone hidup. Tidak ada masalah. Tapi kenapa sekarang ini bisa mengontrol hidup kita? Maka mulai Ramadan kita ngontrol. Katakan kepada handphone, aku yang ngontrol engkau. Kapan aku mau buka, aku akan buka. Taib. Baca Al-Quran. Ramadan ini bulannya Al-Quran. Al-Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan, ya, Imam Malik ini pengajar di Masjid Nabawi. Ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau berhenti ngajar hadis. Ngapain? Fokus baca Quran. Jangan kemudian sibuk ini ngajar saja ditinggalkan demi fokus baca Quran. Ini Quran jamaah. Kata Allah Azza wa Jal, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Bengkoknya kita, menyimpangnya kita, itu sesuai dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Apa nggak bisa sehari satu juz? Itu sehari satu juz di luar Ramadan. Masuk Ramadan ya harusnya berbeda. Ada sebagian ulama yang hatam tiap 10 malam. Berarti tiap hari berapa juz? 3 juz. Ada yang hatam tiap 7 malam. Ada yang hatam tiap 3 malam. Ada yang hatam tiap 1 malam. Di antaranya Utsman bin Affan. Itu tiap hari hatam Quran. Tamim Ad-Dari. Ada yang sehari semalam 2 kali hatam. Di antara mereka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa mereka bisa, aku nggak bisa? Ada masalah sama kita. Padahal di masa lalu sama masa sekarang beda. Mereka di masa lalu makannya susah. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Tapi ternyata waktu mereka berkah. Selain waktu mereka berkah, mereka juga terhindar dari dosa. Jadi yang membuat sebagian kita, kenapa aku tidak hatam-hatam ya Ustaz? Kenapa 1 juz saja sehari tidak mari? Apa masalahnya? Waktuku sama-sama fulana, sama-sama punya pembantu di rumah, atau sama-sama nggak punya pembantu? Oh sama-sama anaknya 2, dia anaknya 2, aku anaknya 2. Waktunya sama, tapi kenapa fulana hatam, aku nggak hatam? Apa masalahnya? Dosa. Karena dosa itu melahirkan dosa. Dan ketika seorang tidak bertobat dari dosa, maka keinginan untuk berbuat baik itu sulit. Mungkin kita punya kemauan. Ada orang yang punya kemampuan dan punya kemampuan. Ana niat Ustaz, niat, ana sudah catat tiap hari 1 juz atau tiap hari 2 juz. Ana sudah bikin caranya. Habis subuh, kalau kita 1 hari 2 juz, berarti kita akan membaca Al-Quran berapa lembar? 20 lembar. 20 lembar. Betul. Oke, habis subuh 5 lembar. Habis zuhur 5 lembar. Habis asar 10 lembar. Habis maghrib enggak. Habis tarawih baru 5 lembar lagi. Udah dibikin jadwal. Tapi enggak tercapai juga. Ada saja yang mengganggu kita. Maka tatkala datang seorang kepada Hasan Al-Basri mengatakan, aku nih ya Aba Sa'id, aku nih mau sholat malam. Airnya sudah aku siapkan, semua perlengkapan sholat sudah aku sediakan, tapi selalu aku bangun adzan subuh. Sebagian kita mungkin alarmnya bangun, alarmnya bunyi, alarmnya sejak jam 2, bunyi terus dimatikan, bunyi, akhirnya adzan subuh. Niat ada, usaha ada, kemampuan ada, tapi tidak terjadi. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dzunubuka, engkau dirantai sama dosa-dosamu.
dosa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau memotivasi para sahabat untuk banyak istighfar, banyak, khususnya buat perempuan. Perempuan ini punya dosa tapi tidak merasa dosa. Apa dosa paling banyak perempuan yang dia tidak merasa dia berbuat dosa? Nyakiti suaminya. Tahu orang-orangnya. Iya jemaah. Betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaran nisa." Ini panggilan khusus buat perempuan. Buat laki-laki, bukan untuk laki-laki. "Ya ma'syaran nisa." Beliau datang ke safnya para wanita mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar." Kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Dua. Sedekah ini sebagai bukti iman bahwa kita bukan budak dunia. Dan perbanyak istighfar. Bukan hanya istighfar, tapi perbanyak. Artinya kalau tiap hari sudah istighfar 100, berarti harus lebih. Kalau tiap hari khamsin, ya berarti lebih. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu di neraka. Apa korelasinya antara memperbanyak istighfar dan bersedekah? Ternyata dua amalan ini akan menguatkan kita untuk beramal soleh. Ketika kita sedekah, kita sedang mengeluarkan kecintaan kita kepada dunia kita. Keluarkan jamaah. Aduh, eman, sayang, ini, itu. Berapa banyak emak-emak yang nambah lemari? Lemari buat baju, lemari buat tas, lemari buat sepatu, lemari buat apa lagi? Lemari buat urusan dapur. Ditumpuk semua. Memang nggak tahu apakah memang perempuan itu memiliki kesukaan mengkoleksi seperti itu. Tapi yang jelas tadi, ketika seorang berani mengeluarkan yang dia miliki, dia sedang mengeluarkan dari hatinya kecintaan kepada dunia. Dia sedang memikirkan akhiratnya. Dan khususan di bulan Ramadan, Nabi alaihi salatu wassalam kana ajwadan nas. Nabi itu alaihi salatu wassalam orang yang paling dermawan. Puncak kedermawanan beliau itu kapan? Di bulan Ramadan. Ketika tadarus sama Jibril. Jadi ternyata bacaan Quran itu juga akan berpengaruh kepada hati kita. Kita jadi lebih royal, bukan dalam urusan kesenangan ya, dalam urusan berbagi. Ketika Nabi SAW mengatakan kebanyakan kalian masuk neraka, ada satu wanita mengatakan, "Walima ya Rasul." Kenapa? Qala yukthirna la'an wa yakfurnal ashir. Perempuan itu banyak melaknat. Elek kalau ngomong. Betul ibu-ibu, kalau is loro hati, kalau sudah sakit hati, keluar kata-kata yang ketika dia sadar, dia menyesal. Tapi kata-kata itu sudah dicatat sama malaikat. Suaminya disumpahi, anaknya disumpahi, tonggonya disumpahi. Tonggonya ini, Allahu Akbar. Bayangin, itu terjadi. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau mau ibu-ibu, enggak, Ustaz, perempuan enggak kayak gitu. Anda enggak percaya. Anda lebih percaya sama Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa yakfurnal ashir. Dia kufur sama suaminya. Sama kebaikan suaminya. Ingat, enggak ada yang sempurna. Ibu-ibu bukan bidadari dan suamimu bukan malaikat. Dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Yang menyebabkan banyak perceraian di Indonesia ini, sepertiga kira-kira yang menikah bercerai. Rata-rata masalahnya masalah ekonomi. Oke lah kalau suamimu ternyata tidak bisa berbagi cukup denganmu, apa nggak ada kebaikan dia yang bisa engkau lihat? Alhamdulillah dia sholat 5 waktu. Dia walaupun nggak ada fulusnya tapi masih bertanggung jawab ngurusin anak-anak umpamanya. Adalah hal yang lain. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas tadi, bagaimana ketika seorang punya dosa, lalu ketaatan-ketaatan itu nggak bisa dilakukan.
Berat kita melakukannya. Orang bisa puasa sunnah, aku nggak bisa. Orang biasa sholat duha 8 rakaat, dia sholat duha, aku 2 rakaat. Kata orang Madura, eje kaje. Mau 2 rakaat, ya Allah ya. Berat sekali. Apa masalah? Yakin karena dosa. Ketika kita tidak bisa melakukan ketaatan yang sebenarnya mudah. Kalau sholat malam, oke lah berat. Ini sholat duha. Ada emak-emak, apa kerjaannya? Habis nganter anak-anak sekolah, selesai, pulang ke rumahnya, apa yang dilakukan? Bismillah. Mulai bismillah pegang HP. Dia punya waktu. Coba kita sekarang memikirkan waktu yang berharga yang hilang dari hidup kita. Anggap jam 8 pagi. Sudah selesai semua pekerjaan rumah. Apalagi yang punya pembantu, dia punya pembantu, selesai. Dari jam 8 sampai jam 11, ngapain dia? Oke, mungkin dia ngapain kira-kira jemaah? Kalau yang nggak punya kerjaan ya, tapi ada kan perempuan yang memang harus bekerja, mengais rizki, ada. Beda ceritanya. Tapi ada orang yang waktunya benar-benar luang. Ketika tidak bisa digunakan waktu luang itu untuk baca Quran, maka nggak usah baca Quran. Istighfar. Duduk istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Pernah tahu motor yang kadangkala nggak bisa di starter? Padahal motornya bagus. Ternyata masalahnya di mana? Di businya. Businya kotor. Orang dulu kan dibuka businya, digosok, dibersihkan, pasang lagi, kering. Boleh jadi hati kita sedang kotor dengan dosa-dosa. Maka Nabi SAW memperbanyak istighfar, menyuruh sahabat beristighfar. Sekali duduk beliau SAW 100 kali istighfar. Dan buktikannya. Ketika ibu-ibu ini memulai harinya dengan istighfar 100 kali, insya Allah ketaatan yang lainnya itu bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau enggak berat. Baik, jadi perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sayang banget ya, ketika pintu surga dibuka, kita nggak masuk. Ketika pintu neraka ditutup, kita berhenti di depan pintu neraka. Tatkala setan-setan dibelenggu, kita jadi setan. Ketika penyeru kepada kebaikan mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ayo sini. Kita malah menjauh. Ketika dikatakan, ya baghiyal syarr aqsir, wahai orang yang ingin berbuat jahat, tahan. Ternyata kita masih berbuat dosa juga. Dan di bulan Ramadan kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang tidak berhasil mendapatkan Lailah ini, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Gimana sih engkau? Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau orang itu gajinya 10 juta, nih satu malam lebih baik daripada gaji 1000 bulan. Berapa M? 10 M. Engkau tinggal kerja 10 hari, digaji 10 miliar. Iya, kalau gajinya 10 juta per bulan. Kalau gajinya dia, penghasilan dia tiap bulan 100 juta. Nih satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Apakah kita mempersiapkan untuk itu? Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau maraton. Maraton dari bulan apa? Sya'ban. Sya'ban beliau udah puasa. Orang kalau sudah puasa sunnah itu nanti Qur'annya ikut, zikirnya ikut, sedekahnya ikut. Karena memang tadi puasa itu mengontrol nafsu kita dari meninggalkan yang halal, apalagi yang haram. Ketika masuk bulan Ramadan, mulai beliau tambah kenceng lagi. Pis larinya tambah cepat. Nanti ketika 10 hari terakhir, Allahu Akbar, beliau tinggalkan semua istri. Bukan hanya istrinya yang ditinggalkan, rumahnya ditinggal. Beliau masuk ke tempat iktikafnya. Beliau yang biasanya sibuk ya, datang ziarah ke tempat sahabat-sahabat yang sakit, nggak ada lagi.
Fokus memperbaiki diri. Fokus dengan diri kita. Maka Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idza dakhala al-ashr, kalau beliau masuk ke 10 hari terakhir, jadda wajtahad, maka beliau bersungguh-sungguh dan bersemangat. Keluarganya dibangunkan semua, malamnya dihidupkan, istrinya ditinggalkan, fokus. Akhirnya istri-istrinya pun fokus. Sebagian mereka itikaf. Jadi mak-mak boleh nggak itikaf di masjid? Boleh. Tapi dengan izin suaminya. Makanya suaminya suruh iktikaf. Anaknya titipkan. Kita berangkat umroh, anak dititipkan, nggak ada masalah. Berangkat haji, anak dititipkan, nggak ada masalah. Kenapa 10 hari terakhir anak dititipkan jadi masalah? Iya tadi. Oke, nggak ada masalah. Kalau tadi memang ada orang-orang yang tidak bisa. Tidak bisa. Tapi niatkan untuk meraih Lailatul Qadar. Niat. Aku kalau bisa itikaf, itikaf. Jangan di 10 hari terakhir, di saat yang tadi kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, yang telah dipraktekkan oleh istri-istri Nabi, istri-istri para sahabat. Ternyata kita di 10 terakhir fokus untuk Idul Fitri. Kita fokus untuk baju baru anak kita. Kesian Ustaz. Kita fokus untuk apa yang hendak kita makan pada awal Syawal. Berarti kita memang tidak merencanakan untuk meraih Lailatul Qadar. Rencana kita Idul Fitri. Maka tolong yang punya rencana Idul Fitri selesaikan hari ini. Sebelum Ramadan semua sudah selesai. Maka THR itu minta sama suami, THR Sya'ban. Betul. Supaya semua bisa dibelanjakan di bulan Sya'ban. Ramadan udah enggak gitu loh. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah. Nabi SAW, udah kita tahu 10 hari terakhir seperti apa. Kita akan lihat bagaimana Nabi SAW berbuka dan bagaimana beliau sahur. Beliau sahurnya diundur. Ya, antara makan sahur beliau dengan sholat subuh SAW kira-kira 50 ayat. Artinya masih ada jeda di antara sahurnya dengan sholat subuhnya. Dan beliau sahur kurma, minum air, dan beliau menyuruh kita sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Di sahur itu berkah. Tapi ingat, bukan kita memenuhi perut kita. Karena sebagian orang berpikir harus makan banyak supaya kuat. Inilah ada orang-orang yang tidak pernah latihan di bulan Sya'ban. Sehingga ketika puasa Ramadan, maka malam Ramadan itu menjadi malam pertama dia puasa sejak 11 bulan. Sejak 11 bulan, ya ini malam pertama dia puasa. Maka dia akan pikirkan sahurnya, apa sahurnya? Nasi ini, serundeng. Pokoknya semua disiapkan. Karena dia berpikir bagaimana kuat. Dan kita akan melihat orang-orang yang tidak pernah puasa sunnah, ketika dia tidak sahur, itu akan jadi cerita satu kampung. Ana tidak sahur, ana ini itu. Semua jadi status dia. Walaupun tidak sahur, aku tetap puasa. Karena buat dia itu spesial banget gitu kan. Nabi SAW sering puasa di pagi hari. Tidak sahur beliau. Sahur itu bukan kewajiban ya. Sahur itu sunnah. Artinya kalau orang nggak sahur tetap wajib puasa. Jangan berpikir saya nggak sahur berarti saya nggak sah puasanya. Oh boleh. Yang tidak sah kalau tidak niat. Tapi ketika beliau berbuka, apa sih? Kalau kita bicara bagaimana sekarang nih, kita mengenalkan sunnah Nabi SAW kepada keluarga kita. Beliau berbuka apa? Rutob, kurma muda.
Sekarang alhamdulillah ya, kurma muda itu di Indonesia ada sepanjang tahun. Kalau dulu di masa Nabi SAW adanya cuma ketika musim panen kurma. Kalau nggak ada kurma muda, beliau kurma yang tua, yang keras itu. Kalau tidak ada, beliau makan apa? Minum air. Hasawatin minal ma, kemudian sholat. Kita, Allahu Akbar, semua macam gorengan ada. Es teler, es kolok, es degan, es blewa, kurma, kemudian kue-kue yang manis, ini itu. Jam 5 sudah di meja makan. Padahal itu waktu mustajabnya berdoa. Kok kita bisa sibuk di sana? Kopi kayak apa dicampur, dia lihat, taruh lagi, nunggu adzan. Maka tolong manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Kata Nabi SAW, lis-shaimi da'watun mustajabah. Orang yang puasa itu punya doa mustajab secara umum dan secara khusus. Inda iftarihi, ketika dia berbuka. Maka ibu-ibu kadang-kala sibuk ya nyiapkan berbuka ini itu. Dan inilah yang kita lihat ya. Kalau bicara nggak apa-apa kan nggak apa-apa Ustaz. Ya nggak apa-apa memang. Nggak apa-apa. Nggak haram. Tapi tema kita bagaimana puasa kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW tadi. Nabi itu berbukanya. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn. Tidak ada wadah yang lebih berbahaya yang dipenuhi oleh manusia daripada lambungnya sendiri. Wadah yang paling berbahaya untuk dipenuhin itu perut kita. Terus gimana cara kita makan supaya sehat? Puasa ini hadir juga untuk memberikan kesehatan kepada kita. Kesehatan fisik dan kesehatan hati kita. In kana fala budda la mahala. Kalau dia harus makan karena makanannya enak. Kalau tadi kan ya luqaimat yuqim nabi hasulba, beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Jadi kita nggak perlu bersandar, tegak punggung kita. Kalau makanannya ternyata enak, kita kepingin makan banyak, Nabi memperbolehkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang harus makan, lalu beliau alaihi salatu wasallam memberikan arahan fathuluthun li ta'amihi, sepertiga buat makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga sisakan buat minuman. Wa thuluthun, yang sepertiga buat apa? Linafasihi, buat nafasnya. Makanya orang kalau kekenyangan dia akan bersendawa. Karena tempat nafasnya itu diisi oleh makanan. Ada makanan. Ketika Nabi SAW lagi duduk bersama para sahabatnya, tahu-tahu ada satu orang yang bersendawa. Apa bahasa Jembernya bersendawa itu? Gelegeen. Dia bersendawa, Nabi SAW mengatakan, kuffa anna jusha'ak, tahan dari kami sendawamu. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di akhirat itu pada hari kiamat adalah orang yang paling sering kenyangnya. Maka hati-hati. Kita perlu ketika berbuka secukupnya. Kadangkala sebagian orang berbuka sampai sabuknya dilepas. Kalau tidak sabuknya, sarungnya dikendorkan. Karena dia mau nambah lagi makanan. Maka sunnahnya nggak seperti itu. Sunnahnya makan secukupnya, kemudian sholat. Tapi mungkin Nabi SAW tidak kenal dengan gorengan. Kita suka sama gorengan, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Kemudian beliau setelah sholat maghrib, ya mungkin beliau pulang ke rumahnya, bertemu sama keluarganya. Lalu beliau sholat isya. Dan di masa itu, sholat isya itu dimundurkan coba. Nah,
Oh, ada pembagian air. Siap, sholat isya itu dimundurkan. Jadi beliau alaihi salatu wassalam itu sholatnya agak malam. Terawihnya itu agak malam. Nggak apa-apa, kita mau habis isya langsung nggak apa-apa. Karena waktu sholat malam itu pokoknya selesai sholat isya. Tapi kalau dimundurkan nggak ada masalah. Beliau pernah sholat di bulan Ramadan berjamaah itu hanya 3 malam. Dan beliau baca hampir subuh. Bacaan beliau panjang itu. Jadi beliau kalau sholat itu berdirinya panjang. Kemudian rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Bayangkan rukuknya hampir sama dengan berdirinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sampai bengkak kakinya? Ya karena itu beliau sholat. Kemudian setelah beliau sholat 3 malam, beliau nggak sholat lagi karena takut sholat malam itu diwajibkan atas umatnya. Tapi kemudian para sahabat di masa Umar bin Khattab, mereka sholat berjamaah tarawih. Jadi tarawih ini boleh berjamaah, boleh sendirian. Berapa rakaat? Boleh 11, boleh 23. Atau boleh lebih dari itu. Kemudian mungkin yang berkaitan dengan seperti apa sholatnya? 2-2. Boleh 4-4, tapi yang lebih utama 2-2. Dan sholat sunnah ini kalau capek boleh duduk. Jadi ibu-ibu mungkin capek ya sholatnya duduk karena mau baca 1 juz, nggak apa-apa. Nanti capek berdiri. Kemudian atau ketika mau rukuk baru dia berdiri. Rukuknya dalam kondisi dia berdiri. Itu diperbolehkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan ini beliau menganjurkan kita untuk memberi buka orang-orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa. Maka tolong mulai saat ini yang mau nabung-nabung. Ana insyaallah mulai 1 Ramadan akan kasih 5 porsi orang berbuka di masjid sebelah rumah. Diniatkan. Jadi nanti 5 bungkus anaknya suruh kirimkan ke masjid. Selain kita mendidik anak-anak kita untuk berbagi, kita juga akan mendapatkan pahala orang yang puasa. Itu mungkin beberapa hal berkaitan dengan sunnah-sunnah yang perlu kita jaga tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan. Ingat, jangan sibuk menahan diri dari makan dan dari minum dan dari syahwat, tapi kita lupa menahan diri dari perbuatan dosa. Sebagai penutup, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan syaqiyun abdun, celaka seorang hamba yang dia hadir di bulan Ramadan tapi ternyata dosanya belum diampuni. Barakallahu fiik. Nah, baik, kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Sebelum nanti Ana yang bertanya untuk membagikan hadiah ini. Ada Ustaz. Nah, tafadhol. Ini barusan ada yang titip tanya, kalau rukuknya panjang itu apa yang dibaca? Tadi kan ada penjelasan rukuknya hampir sama lamanya sama berdiri. Terus saya tanya, saya pengen Ramadan ini puasa sebulan penuh. Nah, tapi karena saya selalu berhalangan, untuk menghalangi saya minum obat boleh apa enggak? Jadi untuk tidak datang bulan saya minum obat. Barakallahu fiik. Naam. Ya, berkaitan dengan apa yang dibaca, ya baca doa ruku. Baca doa ruku. Kalau baca subhana rabbiyal azim terus baca. Mau baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli subhanakallahumma bihamd, terus dibaca. Jadi yang dibaca ya doa ruku. Panjang seperti berdirinya, iya. Tapi tidak sama dengan berdirinya. Lebih pendek. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan wanita yang tidak ingin datang bulan. Dia ingin puasa full. Ketahuilah bahwasanya haid ini adalah rahmat Allah buat para wanita. Di mana ketika dia datang bulan dia tidak sholat dan tidak puasa. Ketika dia nifas dia juga tidak sholat dan dia tidak puasa. Dia punya kewajiban mengganti. Dia punya kewajiban mengganti puasa tapi tidak mengganti sholatnya.
Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh-boleh saja selama tidak membahayakan. Bukan dianjurkan. Oh, dianjurkan perempuan minum obat? Tidak. Supaya dia bisa full puasa? Enggak. Bukan dianjurkan, tapi diperbolehkan. Apabila tidak membahayakan. Karena ini menentang fitrahnya. Nah, kalau tadi dikatakan haji, umroh, itu darurat. Karena waktunya terbatas. Kalau puasa enggak, kan memang diganti di hari-hari lainnya gitu loh. Tapi kalau orang umroh umpamanya, dia cuma 9 hari umroh. Kalau dia datang bulan, akhirnya dia harus pulang. Sedangkan dia belum bisa melaksanakan tawaf umpamanya. Haji juga seperti itu. Itu kondisi darurat. Tapi kalau puasa bukan darurat. Puasa itu pilihan. Maka lebih baik tadi tetap di atas fitrahnya. Dia datang bulan karena memang tadi secara medis yang namanya menentang sesuatu yang harus keluar, akhirnya kita tahan, akhirnya jadi penyakit. Berapa banyak perempuan yang akhirnya minum obat, nanti datang bulannya berantakan akhirnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Kalau kita kadang emang ya mau keluar sore itu emang ya, tapi suami ngajak keluar untuk cari bukuan kayak apa itu. Iya, mana mic-nya ini, oke, biar yang lainnya dengar. Kadang kita eman ya mau keluar sore itu ya, mau pilih apa ya, mau ngaji kayak mau zikir, tapi suami ngajak keluar untuk ini jalan-jalan golek bengi Ustadz ya. Gimana itu, pilih mana itu Ustadz? Ngaji apa golek bengi ikut suami itu Ustadz? Iya. Subhanallah ya. Mereka cari bengi, golek bengi, tapi nanti ketemu bengi di mana? Di rumahnya. Ternyata yang dicari ada di rumahnya. Nah, ini bagaimana kondisi istri? Istri hendaklah nurut sama suaminya. Gak apa-apa. Nurut, taat sama suaminya. Suaminya ngomong, yuk ikut nyari bukuan, ya sudah, bismillah. Selama perjalanan manfaatkan waktu untuk berdoa. Dan ini sebuah kekhususan ketika kita berdoa minta sama Allah. Allah itu mendengar doa kita dalam semua kondisi. Kita mau berdiri, kita mau tiduran, kita mau duduk, maka ketika keluar bersama suami manfaatkan untuk berzikir. Manfaatkan untuk berzikir. Jadi insya Allah istri dapat pahala nurut sama suami dan dapat pahala memanfaatkan waktu untuk berdoa dan berzikir. Baik, Ana akan baca pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan yang masuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya di luar tema. Waduh, bahaya di luar tema. Bagaimana Ustaz jika Ana sebagai orang tua membeli sebidang lalu di atas namakan anak pertama Ana. Sementara anak Ana berjumlah 4 bersaudara, dan anak pertama anak tersebut saat ini sudah menikah dan membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Rencana tanah tersebut akan dibangun untuk rumah anak pertama. Cara menurut Islam agar tanah tersebut menjadi milik anak pertama anak seutuhnya, sehingga anak bisa menjadi orang tua yang adil bagi anak-anak yang lainnya. Akad yang harus anak gunakan Ustadz, jazakallah khair sebelumnya. Ahibati fillah, pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat cinta sama salah satu anaknya. Nama anaknya Nu'man. Nama bapaknya Bashir. Istrinya nggak setuju ketika Bashir mau ngasih hibah budak kepada Nu'man. Karena ini pentingnya istri belajar adab dan etika berbicara sama suami. Suami itu pemimpin. Sang istri tidak mau debat sama suaminya. Dia mengatakan, bang, kalau engkau mau ngasih Nu'man, oke. Nabi Muhammad SAW. Kata bapaknya, siap. Berangkatlah menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nahaltu Nu'man. Aku ngasih hadiah sama Nu'man, ini budak.
Dan ibunya tidak mau kecuali engkau yang jadi saksi. Nabi bertanya kepada sallallahu alaihi wasallam kepada Bashir, "Akulla waladika nahalta?" Apakah semua anakmu engkau kasih? Enggak ya Rasulullah. Baik. Apakah engkau ingin semua anakmu berbakti kepadamu? Iya ya Rasulullah. Fala idzan. Engkau jangan melakukan kezaliman. Aku enggak mungkin jadi saksi atas kezaliman. Jadi memberi kepada anak itu, kalau sampai diberikan kepada anak itu, yang lainnya enggak dikasih, tatkala bapaknya meninggal dunia, itu sebagian ulama berpendapat, bahkan banyak para ulama yang berpendapat pemberian itu jadi warisan. Kalau mau ngasih maka semua anaknya dikasih. Jadi kalau mau ngasih semua anaknya dikasih. Boleh jadi ini anaknya dikasih yang pertama, yang lainnya nanti karena masih kecil-kecil. Tapi sudah ada tanah itu nanti buat fulan, tanah itu buat fulan. Karena hibah ini harus diserah terimakan. Maka nasihat ana, kalau sekarang ini berikan kepada anakmu HGB, hak guna bangunan, ya, HGB. HGP, hak guna pakai, artinya fadl dipakai nak, engkau pakai nak, engkau nanti punya rizki, engkau beli nggak apa-apa nak, engkau cicil. Ini orang tua berbuat baik sama anaknya, bukan orang tua bakhil. Karena mungkin orang tua ngomong, abah cuma punya anak, punya apa? Punya tanah satu, belum tentu apa bisa ngasih anak yang lain. Maka karena engkau sudah menikah, engkau butuh rumah, oke, ini hak guna saja. Karena anak-anak yang lainnya masih tinggal bersama orang tuanya, belum mandiri. Maka nasihat ana, hendaklah anak pertama ini hanya dikasih hak guna saja. Kecuali tadi semua anaknya mau dikasih, maka hendaklah dikasih semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan dari anak saya. Begini Ustadz, pada puasa yang tahun yang kemarin itu tidak bisa puasa karena masih masa nifas. Kemudian untuk tahun ini karena masih menyusuinya intens, kemungkinan juga belum bisa berpuasa. Nah, pertanyaan saya, apakah cukup dengan fidyah saja atau harus mengganti puasa juga setelah masa menyusui selesai nanti Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, anak akan tanya, orang nifas itu bayar fidyah apa qadha? Qadha. Sepakat ya. Orang yang datang bulan, orang yang nifas, itu kewajibannya adalah mengqadha. Ada khilaf di antara para ulama, orang yang menyusui dan orang yang hamil. Kalau dia tidak mampu puasa, ini orang menyusui, bukan orang nifas ya. Orang menyusui. Boleh jadi dia menyusui plus nifas, tapi dia tidak puasanya bukan karena menyusui. Karena nifas nggak boleh puasa memang dia. Ini orang menyusui dan orang hamil. Dan dia tidak puasa karena tidak mampu. Apakah dia wajib mengqadha atau dia bayar fidyah atau dia qadha plus fidyah? Pendapat jumhurul ulama, pendapat jumhurul ulama, dan ini lebih berhati-hati, yang wajib adalah qadha. Kemudian sebagian wanita itu mengatakan tidak mampu karena hamil atau karena menyusui. Ahibati fillah, innamal a'malu binniyat. Terkadang kita ini tidak punya niat memang. Ketika orang niat, contoh nih, orang puasa, orang hamil, bisa nggak dia puasa sunnah? Bisa. Latihanlah dengan puasa sunnah. Orang menyusui, bisa nggak dia puasa sunnah? Bisa. Ketika dia nggak kuat, maka hendaklah dia berbuka. Karena kan puasa sunnah itu enaknya tidak mampu, memang dia niat puasa, dia sahur ini itu, ternyata jam 9 pagi
lemes. Buko. Terus besok niat lagi. Mungkin sahurnya kurang banyak, sahurnya lebih banyak lagi. Alhamdulillah kuat sampai zuhur. Alhamdulillah. Ini namanya latihan, proses bagaimana? Karena anak yang di perut atau anak yang disusui, dia kan butuh penyesuaian. Kalau dia nangis-nangis Ustadz anaknya, ya kan engkau berbuka ketika nangis-nangis anaknya. Tapi nanti engkau coba lagi, oh ternyata Alhamdulillah Ustadz, anaknya mulai terbiasa. Sampai nanti maghrib. Cuma memang ya kondisi orang zaman sekarang beda dengan orang zaman dulu, jemaah. Orang zaman dulu lahiran itu langsung masak. Masak. Kan nggak ada siapa-siapa di rumahnya. Suaminya kerja di kebun dia. Ketika keluar tuh anak, dia akhirnya harus nyusui, dia masih masak untuk ngasih anak-anak yang lainnya. Dan subhanallah ya. Ana masih ingat ada bangsa Shibli di Surabaya situ. Satu saudara 25 orang. Dari satu ibu. Dan subhanallah nggak punya pembantu. Mampu ternyata, kita kan alasannya banyak ini itu karena tadi kita udah lemah ya. Masak tinggal pencet, nyuci tinggal pencet, selesai. Yang sehat apa? Jarinya cok yang sehat. Jadi seperti itu. Jadi hendaklah tadi latihan ya. Jadi ketika dia menyusui, intens nyusuinya, ya bismillah. Engkau nyusui intens buat anakmu, engkau berarti makannya harus lebih banyak. Tapi latihan. Perlu dilatih jemaah. Ketika nggak mampu ya sudah makan. Besok coba lagi, besok coba lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bayarnya tetap diqadha. Nanti tatkala dia sudah mampu. Nanti ada masanya ibu-ibu ini tidak punya anak. Utangnya itu bisa dirapel. Ada masa wis aduh ya anak meneng tapi punya utang sih Ustaz 200 dino utang. Umpamanya bisa jadi dia punya utang 30 hari dia hamil. 30 hari hamil lagi. Jadi setahun itu tahu-tahu dia hamil lagi. Terus sampai 10 tahun. Hamil nyusui berarti utangnya berapa? 300 hari jemaah. Dikodok diganti. Dowo Ustaz ya. Nah, tadi memang ada yang pendapat mengatakan boleh dibayar fidyah ini itu. Iya, kalau pendapat itu benar. Kalau enggak, maka kita harus lebih berhati-hati. Karena memang kewajibannya itu adalah mengkodok, mengganti. Fidyah itu untuk orang yang tidak mampu berpuasa selama-lamanya. Sakit yang tidak diharapkan sembuh. Orang yang sudah tua renta, nggak mungkin dia kembali muda. Wes tuwe, nggak mampu dia puasa. Tapi kalau yang menyusui dan hamil, ada harapan dia kuat nantinya. Makanya nanti boleh jadi menggantinya. Ini mungkin juga pelajaran ya. Gantinya itu Senin Kemis saja. Senin Kemis diniatkan qadha. Oh nggak mampu Ustaz. Bukan nggak mampu, nggak mau. Gimana? Oh kalau qadha niatnya itu harus di malam hari. Karena puasa wajib. Harus di malam hari. Kalaupun dia nggak mampu, dia boleh berbuka. Tapi niatnya puasa wajib. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mana mic-nya? Assalamualaikum. Oh, lihat. Mau tanya, seorang wanita dianjurkan Banyak-banyak istighfar dan bersedekah ya Ustadz. Iya. Masalahnya gini Ustadz, kita sebagai seorang wanita nafkah kan dari suami Ustadz. Nah, Istilahnya uang dari suami. Itu untuk kita mengeluarkan sedekah itu dari mana Ustadz? Apa kita izin sama suami? sama so. Atau gimana Ustadz? Terus yang kedua, di bulan Ramadan ini sering-sering kita sebagai seorang wanita itu dana itu membengkak Ustadz. Istilahnya Dana buat makan. nah Ustadz untuk Ya. takjil dan sebagainya. Tujuan kita itu hanya
supaya suami itu senang, anak juga semangat untuk menunaikan puasa, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, jadi sodakoh itu dari uangnya istri. Kalau istri dapat nafkah dari suami, maka dilihat, apabila suami membolehkan kepada istri, nih aku kasih uang nafkah, silahkan kau mau bagi-bagi nggak apa-apa umpamanya. Berarti sudah diizinkan secara umum. Kalau ternyata di masa lalu, jadi bicara nafkah buat istri itu, di masa lalu itu bukan uang jamaah. Makanan biasanya, pakaian. Jadi suami bawa beras, suami bawa baju, ya itu sudah nafkah. Jadi nggak harus uang. Kalau sekarang kan memang akhirnya uang. Ketika uang itu pesannya suami ini untuk nafkah, untuk sandang, pangan, dan papan, maka kalau mengeluarkan untuk yang lainnya, dia harus izin sama suami. Ada izin khusus, ada izin mutlak. Izin khusus itu, ya memang nggak ada omongan dari suami. Tapi izin umum, sudah, engkau tafadhol. Berarti kita nggak perlu izin lagi. Ketika Nabi SAW menyuruh para wanita bersedekah, apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu? Ada yang buka antingnya, dilemparkan ke Bilal. Ada yang buka kalungnya, dilemparkan. Bilal pada waktu itu bawa surban. Ada yang buka gelangnya, dilemparkan ke Bilal. Jadi jangan berpikir sodakoh itu harus uang. Boleh jadi kita punya cincin, disodakohkan. Jadi seperti itu. Kalau cincin miliknya, kalau pinjem tidak boleh disodakohkan. Jangan gelang pinjem disodakohkan gitu jamaah. Jadi syaratnya harus milik ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua berkaitan dengan membengkaknya biaya untuk makan di bulan Ramadan ini. Kalau bicara boleh, boleh-boleh saja. Tapi bagaimana kita menjadikan Ramadan ini bukan bulan kuliner, bulan puasa. Kalau bicara mau kasih takjil yang enak buat suami, buat anak-anaknya, silahkan, nggak apa-apa. Tapi selalu mendidik anak-anak, dikatakan, jangan lupa makan kurma dulu, Mom. Kurmanya dimakan dulu. Makan kurma, kemudian makannya jangan banyak-banyak, sholat dulu. Karena jangan sampai orang akhirnya sibuk makan, sholatnya ketinggalan ya. Itu mungkin yang perlu dikondisikan. Jadi kalau bicara boleh, boleh-boleh saja jemaah. Namun memang seharusnya di bulan Ramadan itu harga makanan itu turun. Karena umat Islam sedang berpuasa. Namun ternyata yang terjadi kebalikannya. Di bulan Ramadan itu berbagai macam kue dan makanan, minuman yang tidak ada di selain bulan Ramadan, adanya di Ramadan. Jadi seakan-akan Ramadan ini bulan kuliner. Jadi ibu-ibu nanti malam awal Ramadan coba timbang. Berapa beratnya? Nanti malam Idul Fitri timbang. Kalau turun, insya Allah puasanya mudah-mudahan bagus lah. Tapi kalau tambah berat berarti ada masalah. Ingat bicara puasanya bagus ya. Di malam-malam Lailatul Qadar itu perbanyak baca doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ana mau tanya, kenapa kok doa itu secara khusus? Kenapa? Ini malam Lailatul Qadar. Angkat tangan yang mau jawab. Ada yang supaya ibadah yang diterima. Ada jawaban lain? Karena bulan puasa bulan yang penuh ampunan. Nah, karena ya. Karena bulan sebaik-baiknya bulan di bulan puasa penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Siap. Kita lihat jawaban yang terbaik dulu. Belakang. Yang keras. Tunggu dulu biar kita dengar. Mic-nya mana? Kasihkan mic-nya.
untuk menghapus nama kita di neraka. Untuk Apa? untuk apa coba? Keliru tuh. Ya sebenarnya jawaban ini kalau digabungkan jadi benar. Tapi karena dibagi-bagi nggak bisa kita jamaah. Jamaah, ada jawaban ibu. Loh. Karena kita banyak dosa ini sama ini semua jawabannya itu campuran tadi banyak dosa. Gini jamaah. Kita itu tidak boleh GR. Kita tidak boleh ujub dengan amalan kita. Kita merasa, oh Lailatul Qadar, anak dapat Lailatul Qadar, anak ini, itu, anak sebulan puasa penuh. Allah mengingatkan kita bahwa kita itu banyak dosanya. Di malam yang paling indah yang engkau pinta pengampunan dosa. Kok bukan minta surga? Kok tidak disuruh pada waktu itu minta rizki, minta sehat, suruh minta maaf sama Allah. Agar kita sadar, ini Aisyah yang tanya nih. Aisyah ini dijamin masuk surga. Aisyah itu istri Nabi di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia minta doa, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Supaya nggak ada lagi perasaan, oh anak sudah baik, anak sudah kayak gini, karena kita adalah pendosa. Dan supaya kita menutup bulan Ramadan dengan meminta maaf. Nggak ada lagi perasaan, wis oleh aku Lailatul Qadar. Dari mana tahu? Tadi malam Cak lihat itu sepi. Nah, iya boleh jadi engkau dapat Lailatul Qadar, tapi jangan lupa sampai kapanpun kita adalah pendosa. Barakallahu fikum. Baik. Terus mau dikasihkan hadiahnya ini. Dibagi-bagi. Baik, anak mau tanya. Anak mau tanya. Apakah tidurnya orang yang puasa itu ibadah? Angkat tangan. Kok enak turu ibadah. Sejak kapan tidur jadi ibadah? Loh. Ada hadis yang menyebutkan tidurnya orang puasa ibadah, tapi hadis itu lemah dan tidak bisa dipakai. Karena ini akhirnya jadi alasan orang itu habis subuh tidur sampai zuhur, kemudian habis zuhur tidur, nanti asar baru bangun. Poso aku. Enggak jamaah. Jadi puasa itu bulan beramal, bukan bulan tidur. Maka tolong di waktu yang penuh dengan berkah ini kita manfaatkan. Kalau daripada ngerasani uang, loh daripada ngerasani uang yang ngaji, bukan daripada ngerasani uang turu. Tidak mengganggu kewajiban puasa. Baik, ana mau kasih pertanyaan yang agak sulit. Kapan ibadah puasa diwajibkan atas umat Islam? Ya bulan Ramadan. Ya kapan? Tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Siapa yang ngomong tahun kedua? Ini tahun kedua. Nah, kasihkan. Nah, Masya Allah. Kasihkan hadiahnya. Baik, tahun kedua Hijriah. Baik, sebutkan 3 peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Angkat tangan 3 ya. 3. Yang jawab 1 tidak dapat hadiah. 3. Ya, yang belakang. Perang Badar, perang Khandaq, pembumi Mekah. Iya dah. Loh, Khandaq enggak? Khandaq itu di bulan Syawal. Ayo. Perang apa? Perang hawa nafsu, Ustaz. Enggak apa-apa, itu kasih hadiah buat yang belakang tadi yang jawab itu. Kirimkan hadiahnya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Mana yang belakang sana?
Loh, yang jawab 2 sana jamaah. Baik, ana rasa cukup itu jamaah ya. Masih ada hadiahnya. Oke. Oh, kita akan kasih hadiah kepada yang paling tua. Yo, angkat tangan paling tua. Yang umurnya 90. Nggak ada. 91. Loh, 89. 85. Berapa? Berapa umurnya? Iya, berapa umurnya? 82. Ada yang lebih? Loh, tunggu dulu, sabar, kita lihat. 82? Udah, nggak ada. Ada yang 2 orang kalau ditambah? Nggak kuat. Jangan apa-apa lah, ini kayaknya spray ini. Kasihkan biar tidurnya enak. Nah, yang paling tua itu, biar tidurnya enak. Baik, pertanyaan selanjutnya, buat yang paling banyak anaknya. Cek, tunggu dulu. Berapa? Oh, 4 sih, ada 6 di sini. Berapa? Oh, 5 kalah. 6. Cek, tunggu dulu, ada yang 7. Oh, masih 6, 7. Siapa? Enggak, sudah dapat hadiah Kak. Siapa? 7, ada yang 7 Ustaz. Siapa? Kak Hanifah. Siapa? Cek, tunggu. Namanya siapa? Namanya siapa? Ada yang punya anak 9. Oh, 9. Ibu siapa? Itu namanya ibu siapa? Tunggu. Oh, sudah dapat hadiah Ustaz, jangan ganti yang lain. Oke, yang di bawah belum. Iya, belum 9. 9. Iya, 9. Siapa? Bu Fatma Jabli. Loh, Anaknya barusan 9. Sudah. Yang 8. Bukan, yang tadi itu yang dapat hadiah bukan Bu Fatma Jabli, yang sekarang punya anak 9 Bu Fatma Jabli. Oh, gitu. Ya apa sih wong-wong iki? Masih no. Ayo wes. Tadi itu Kak Sehun. Baik, terakhir. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi Ramadan? Berapa kali? Ojo banter-banter, salah. Berapa? 6. Yang belum jawab. Berapa? 9. Coba sebutkan. Ya. Tahun berapa? Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Berapa sudah? Enggak, kalau 9 berarti tambah 2. Nabi meninggal 10. 10 sahih. Kasihkan. Nah. Iya, beliau meninggal SAW tahun ke-11 tapi belum Ramadan. Berarti tetap 9 kali Nabi SAW ya. Tapi jamaah itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu